Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Inai Gaida. Aku dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan aku dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi di sini aku akan menuntaskan tugas dari Pak dosen Dr. Saiful Anwar. Jadi tugasnya itu adalah membuat dreambook, dan di sini di video kali ini aku akan menjelaskan dan mendeskripsikan yang ada di dalam dreambook ini. Jadi so stay tune terus di video. Oke, kita akan mereview dari covernya dulu ya guys, cover dari si dreambook ini. Nah, di cover utama di bagian depan ini tuh harus ada foto kita, foto kita. Karena kenapa? Biar menandakan bahwa dreambook ini tuh punya kita gitu ya guys. Dan pastinya kalau misalnya di cover itu harus tertera judul gitu kan, dreambook gitu. Nah, habis itu kalian wajib banget menuliskan tagline yang bertuliskan calon orang sukses, karena pasti kita di masa depan akan menjadi orang yang sukses gitu. Amin amin. Kita positive thinking dulu aja. Kita harus berambisi untuk menjadi orang sukses ya gak sih guys? Oke, di sini sisanya aku kasih stiker-stiker sama foto-foto aku. Ya kayak beginilah ya, biar makin estetik dan makin keyowok gitu. Oke, langsung lanjut ke halaman berikutnya. Oke, di sini aku akan menjelaskan dari halaman about me. Nah, yang pertama di sini aku mendeskripsikan diri aku yang sudah kalian tahu tadi di pembukaan. Aku sudah memberikan nama Inai Gaida, tapi aku mempunyai nama panggilan yaitu Naya. Biasanya aku dipanggil Naya di rumah, di sekolah maupun di mana. Tapi waktu SMA aku pernah dipanggil Inai, dan waktu kecil juga adik aku pernah manggil aku dengan sebutan Yaya karena dia cadel gak bisa gitu. Nah, aku lahir di Bogor tanggal 8 November 2006 di rahim Ibu Mulyati dan suaminya yaitu Dedi Parjadi. Dan aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Fun fact, sebelum aku dilahirin itu, aku itu katanya cowok karena aku nendangnya tuh di perut. Waktu aku masih di perut, katanya aku tuh nendangnya kenceng banget. Jadi mama aku nyangkanya aku tuh cowok. Makanya kayak excited banget gitu kan. Karena kan sebelumnya aku punya 2 kakak dan itu tuh dua-duanya perempuan. Jadi kayak kelahiran aku tuh ditunggu banget gitu karena aku disangkanya cowok. Ternyata yang keluar perempuan. Jadi ya udahlah ya, aja sedikit deskripsi dari aku. Oke, yang kedua lanjut ke educational journey. Nah, ini adalah pendidikan yang aku tempuh selama ini. Nah, yang pertama, ini waktu aku TK. Nah, aku TK tuh di RA Hilma, Jalan Raya Senang Barang Semplak, Kota Bogor. Nah, ini tuh tempatnya dekat banget sama rumah aku ya. Kalau misalnya jalan kaki sekitar 10 menitan. Jadi ya emang lumayan dekat. Ini fun fact TK, aduh malu. She find her first love. Emang iya sebenarnya aku tuh waktu TK udah suka sama cowok. Apa sih, masih kecil juga ya. Udah lanjut. Pokoknya yang kedua, ini aku masuk SD. Nah, aku SD di SD Negeri Panaragan 2 di Jalan Veteran nomor 35 Kota Bogor. Nah, aku itu masuk SD Panaragan ini karena teteh aku dua-duanya juga di sini si Panaragan, jadi aku melanjutkan SD aku di sini. Nah, oke, yang kedua adalah di SMP Ponpes Mitauda. Nah, fun fact nih guys, for your information juga, aku tuh masuk pondok pesantren itu karena kalian tahu gak sih ini sinetron Kunanta? Ya, aku tuh masuk pondok itu karena pesantren itu tuh Kunanta, sinetron Kunanta, karena kayak seru aja gitu pesantren tuh. Lokasi sekolahnya itu emang gak jauh dari rumah aku di Bantar Kambing, tapi dia masuknya ke kabupaten. Oke, next. Selanjutnya yaitu waktu aku SMA-nya itu Madrasah Aliyah di Al Ghazali, Kota Bogor. Nah, letak lokasinya juga nggak terlalu jauh. Kalau misalnya dari rumah aku itu cuma sekali naik angkot. Dan ini tuh foto aku waktu aku OSIS kelas 10. Sipit banget gak sih guys? Dan yang ini foto aku pas wisuda kemarin. Dan aku itu ngambil jurusan IPS. Kenapa ngambil jurusan IPS? Karena emang aku tuh anak sejarah banget guys. Aku suka banget sama sejarah. Terakhir adalah pendidikan yang aku sekarang lagi jalanin, yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, yang seperti yang kalian tahu tadi pas di pembukaan, aku jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan semoga aja dari tahun 2004 sampai di tahun 2008 aku itu lulus dengan IPK cum laude. Ya, amin ya Allah, amin. Oke, lanjut ke ini, my social media. Nah, yang pertama itu ada Instagram. Nah, Instagram aku itu namanya, username-nya adalah Nayu, NHAYYOOO. Jangan lupa follow ya guys, jangan lupa. Oke, yang kedua Twitter, gay bukan gay. Ini dikocak banget sih nama username aku, tapi kalau misalnya kalian mau ngikutin follow juga nggak apa-apa. Kalian bisa ngeliat randoman tweetan aku. Nah, yang ketiga ini ada YouTube.
Jangan lupa subscribe ya guys di YouTube ini, channel YouTube ini guys namanya. Oke, yang ketiga ada nomor handphone aku. Ting ting, kalau misalnya kalian butuh teman baru atau pengen kenal aku lebih dekat, bisa ya guys di ke nomor ini. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Selanjutnya yaitu fact about me, yaitu fakta tentang aku. Yang pertama ada my favorite food and drink. Nah, di sini tuh aku suka banget sama minuman strawberry dan minuman yogurt. Pokoknya apalagi strawberry yogurt gitu, kayak enak banget tuh pokoknya. Nah, terus makanan favorit aku ada potato. Jadi potatonya itu mau yang direbus, mau digoreng, mau dikukus, pokoknya aku suka kentang. Dan yang terakhir adalah kimbap, karena apa ya, dalam satu kegiatan tuh kita udah dapat semuanya gitu, dan emang enak banget gitu. Oke, selanjutnya yaitu adalah things to do. Things to do itu kayak semacam hobi gitu ya guys. Oke, yang pertama itu beatbox. Nah, aku suka banget beatbox, jadi kalau misalnya di waktu luang aku suka belajar beatbox gitu guys. Oke, yang kedua singing. Kalau singing ini pasti ya, kayak tanpa sadar tuh aku kadang suka nyanyi, mau jalan kayak mau dimana aku nyanyi. Nah, listen to song musik ini tuh aku kalau misalnya dengerin musik itu, kalau misalnya aku lagi nyetrika, lagi nyuci baju, pokoknya waktu-waktu yang apa ya, yang membuat aku tuh rada lumayan stres, terus itu aku nonton dengerin musik. Dan yang ketiga itu read Wattpad. Nah, kalau misalnya aku lagi gak ada tugas atau ya free, aku baca Wattpad. Nah, yang terakhir ini watching a movie dan drama. Sama kalau misalnya waktu luang lagi mau pengen nonton, aku nonton drama atau gak nonton film. Oke, yang selanjutnya adalah my strength, yaitu kelebihan aku. Kelebihan aku itu aku bisa berbahasa Arab, Inggris, sama Korea. Nah, ketiga ini emang cuma basic-basic doang, tapi bisa lah ya kalau diajak ngobrol. Tapi kalau Korea itu ya emang cuma sekedar kayak ya basic, tapi aku bisa baca huruf Hangul. Nah, yang kedua itu berpidato, aku bisa pidato, aku bisa dakwah. Nah, yang ini entertain people tuh aku kata orang-orang aku tuh lawak gitu guys orangnya. Jadi emang bener-bener menghibur banget. Jadi aku emang orang yang itu kocak gitu. Nah, ini hand lettering, bisa kalian lihat nih, aku bisa bikin hand lettering. Dan yang terakhir adalah survive. Aku tuh bisa yang namanya survive kemanapun dan dimanapun. Oke, yang terakhir adalah my weakness, yaitu kekurangan aku. Kekurangan aku itu can control emosi. Aku itu nggak bisa mengontrol emosi. Kadang aku tuh marah, kadang pokoknya apa ya, mood aku tuh naik turun lah intinya. Nah, ini love of loud. Jadi aku emang kalau ketawa tuh kenceng banget dan emang suka, astagfirullah, nggak baik ya guys, jangan dicontohin. Ketiga itu ignorant. Aku tuh kadang orangnya emang suka nggak pedulian gitu ya. Ya gitulah, setiap orang pasti punya apa namanya, sikap seperti itu. Nah, stubborn, aku tuh kadang emang suka keras kepala gitu ya. Terus sama trust issue, aku tuh bener-bener trust issue banget. Tapi di sisi lain aku tuh kadang mudah percaya gitu. Jadi dia netral lah. Oke, di sini ada music gitu, like I do, karena aku emang suka banget sama lagu ini. Oke, ke halaman selanjutnya yaitu my achievement, itu prestasi yang aku raih. Nah, yang pertama kita ke sertifikat resmi dulu ya guys. Yang ini adalah sertifikat lomba debat, yaitu waktu itu aku lomba debat antar kelas dan alhamdulillah aku meraih juara 1 bersama 3 rekan aku, yaitu Carmilla, Nur Indah, sama aku, dan alhamdulillah aku menjadi pembicara 1. Oke, selanjutnya yaitu piagam penghargaan, yaitu aku ikut Olimpiade Nasional dari Kejar Prestasi. Waktu itu aku ikutnya lewat online, jadi ini mengerjakannya juga online, dan alhamdulillah aku meraih medali emas juara 1 di bidang bahasa Arab. Nah, yang kedua juga masih sama, diselenggarakan oleh Kejar Prestasi, yaitu tapi aku di sini dengan bidang yang lain pastinya, yaitu di bidang PKN, meraih medali perunggu. Waktu itu aku nggak salah juara 3 ya, jadi alhamdulillah aku menang lagi. Nah, yang terakhir ini sama juga dari Kejar Prestasi, tapi di bidang fikih, alhamdulillah juga mendapatkan juara 1 medali emas. Oke, selanjutnya yaitu ada presented pidato perpisahan SMA 2024 dengan 5 bahasa. Nah, di sini tuh aku berpidato perpisahannya dengan bahasa Inggris. Nah, dia ini bahasa Sunda, dia ini bahasa Jepang, dia ini bahasa Sunda, dan yang terakhir bahasa Indonesia. Nah, yang kedua itu aku menang lomba spelling English juara 3 tahun 2021 waktu aku kelas 10 SMA. Nah, kalau ini teman-teman aku di juara juga, tapi bukan di lomba spelling, tapi yang ini nyanyi, yang satu ini be number one. Dan ini tuh lombanya antar kelas juga. Oke, selanjutnya yaitu aku selain lulus SNBP juga, aku itu lulus jalur Spanpetekin di UIN Bandung dengan jurusan hukum jinayat. Nah, kenapa aku nggak ngambil? Karena waktu itu kan SNBP dulu ya, yang apa namanya, yang umum, yang pengumumannya tuh lebih awal, jadi aku lebih memilih SNBP baru ke Spanpetekin gitu guys. Oke, selanjutnya yaitu lomba Kartini waktu aku TK, dan alhamdulillah aku mendapatkan juara 1 dengan kategori pakaian terfavor gitu. Oke, selanjutnya ada ini perform Jumiatul Hitobah 2020 di Pondok Pesantren Miftal Huda. Nah, ini tuh kayak waktu ini loh pidato juga, tapi dengan bareng-bareng nih, kita segini nih kita pidato
dengan berbagai bahasa. Ini keren banget. Pokoknya organisasi ini tuh belum terkenal di sepondok aku. Oke, selanjutnya yaitu lomba menggambar juara 1 waktu 2013. Aku gak expect banget kalau misalnya aku bisa menang gitu ya. Ini adik aku, ini teman aku, tetangga sebelah. Pokoknya ini tuh lombanya ya sekomplek gitu ya. Dan alhamdulillah tuh gak expect banget aku bisa juara 1 gitu. Ini waktu kalau nggak salah kelas 1 SD deh. Oke, lanjut next ke halaman berikutnya. Nah, yaitu ada My Idol. Nah, siapa aja sih idol-idol aku, panutan aku? Oke, kita langsung buka aja kancingnya ya guys. Nih, kita buka. Oke, kita ke idola pertama aku. Ini sih the world of the world gitu ya, the king of the king, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tuh benar-benar number one panutan aku, yaitu Nabi Muhammad, supaya kita nanti bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah, amin. Oke, yang kedua itu ini adalah panutan aku juga, yaitu kedua orang tua aku, karena mereka benar-benar yang membuat aku semangat untuk menjalani hidup. Karena aku hidup juga untuk mereka guys. Love you my parents. Oke, ini another my motivation juga. Nah, kita yang pertama itu ada Nadia Omara. Nah, Nadia Omara ini tuh dia tuh seorang YouTuber dan dia tuh benar-benar menginspirasi. Nah, konten-kontennya emang kayak tentang horor, terus konspirasi, terus juga ada cerita-cerita Islamnya juga. Pokoknya ini bagus banget. Aku suka dia itu karena cara dia menyampaikan sesuatu tuh jelas gitu. Dan walaupun cepat tapi jelas dan rinci gitu. Aku suka dari dia kayak gitu. Nah, yang kedua ini adalah Kak Safira Putri gitu. Kalian pasti udah pada tahu kan COC. Nah, kalian tahu sendiri kan kakak ini tuh benar-benar pinter banget dan aku tuh benar-benar ngefans banget sama dia karena dia tuh benar-benar kayak panutan aku. Dia tuh ngambil sarjana degree ya. Jadi dia ngambil dua jurusan, kalau nggak salah engineering sama apa gitu, dan dia tuh sangat-sangat produktif orangnya. Jadi aku belajar dari dia bagaimana caranya memanage waktu, disiplin dan lain-lain pokoknya. Nah, oke, yang ketiga itu ada idol aku, Choi Seng Chol. Nah, kenapa aku suka sama dia? Karena dia tuh menginspirasi gitu. Karena dia tuh emang leader dari sebuah grup, yaitu Seventeen. Dia tuh punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Pokoknya dia tegas, intinya dia karismatik. Jadi dia benar-benar mengajarkan kita tentang kepemimpinan sebuah kelompok gitu. Oke, yang terakhir yaitu ada Seventeen. Nah, selain Choi Sung Chol sebagai leader yaitu idol aku, nah Seventeen juga adalah my motivation juga, karena mereka yang menghibur aku ketika kala aku sedih. Pokoknya ketika aku capek pasti aku nontonin mereka, karena mereka itu yang benar-benar membuat mood aku naik gitu. Terus juga mereka benar-benar menginspirasi aku di bidang seni. Jadi tuh kayak beatbox, kayak nari, aku juga suka nari, suka nyanyi. Nah, aku tuh benar-benar terinspirasi dari mereka. Oke, selanjutnya ke halaman selanjutnya. Nah, di sini tuh ada bucket dream list. Kenapa aku sebut bucket dream list? Karena di bucket ini isinya tuh list dream aku semua. Jadi apa yang aku pengenin, apa yang aku mimpiin, aku taruh di sini semua. Nah, nggak mungkin aku liatin kalian satu-satu, tapi yang pastinya nanti bakal ada di halaman berikutnya untuk singkatnya gitu ya guys. Nah, di sini juga ada plan atau rencana aku setelah lulus sarjana. Nah, yang pertama itu aku dulu pengen banget yang namanya jadi jaksa, tapi karena aku masuknya ke sarjana pendidikan, tapi nanti insya Allah aku kalau ada kemauan dan masih ada kemauan ya sebenarnya, aku bakal aku bakal lanjutin sarjana hukum dulu, terus habis itu ambil S2 dan aku ikut CPNS, habis itu baru aku mendaftarkan diri ke kejaksaan. Nah, plan aku yang kedua yaitu plan B, kerja di Kemenak di divisi IT. Nah, kan setelah aku mendapatkan gelar sarjana pendidikan nih, amin ya Allah amin, pas lulus dari prodi IPAI, aku pengen banget kerja di Kemenak, terus di divisi IT, di divisi informasi gitu, karena emang aku tuh tertarik banget sama IT, dan karena aku dilatar belakangi juga dengan jurusan aku yaitu IPAI, jadi masuknya ke Kemenak gitu. Jadi kayak masih agak nyambung gitu lah guys. Oke, yang tiga rencana aku yaitu kerja di kantoran di divisi informasi juga tuh. Terus pengennya sih kerjanya tuh di kedutaan Jepang atau Korea, atau kerja di institusi musik atau hiburan. Jadi kalau misalnya aku gak keterima dari dua ini, nah aku bakal kerja kantoran. Kerja kantorannya itu apa sih? Kerja kantoran itu kayak aku pengen kerja juga di kedutaan atau kerja di industri musik atau hiburan. Nah, karena aku suka suka musik juga gitu. Jadi aku lumayan tertarik gitu ya sama dunia musik dan dunia hiburan. Jadi gitu guys. Oke, ke halaman selanjutnya yaitu dream concept. Nah, yang ini kan bucket dream listnya. Nah, sekarang aku akan mengkonsep lebih rincinya lagi, tapi singkat gitu ya guys. Nah, yang pertama yaitu bekerja di kejaksaan, Kemenak atau kedutaan atau di industri musik dan hiburan. Apa aja yang penting halal dan gaji besar. Nah, itu sih yang paling yang paling penting gitu ya guys. Pokoknya ini semua setelah aku lulus sarjana ya guys. Nah, oke, lanjut. Nah, kan setelah aku bekerja mengumpulkan uang, aku tuh pengen pergi umroh dan haji itu bersama keluarga, tapi dengan biaya yang aku punya gitu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua yaitu lanjut magister, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri, yang pastinya dengan beasiswa. Nah, jadi tuh aku pengen banget lanjut magister koloknya. Nah, terus juga nih,
ada juga sedikit keinginan aku untuk ikut akademi militer setelah S1. Jadi aku pengen banget jadi akmil di kota aku, dan gak tahu sih ini sebenarnya masih ada keinginan atau enggak nanti gitu ya setelah lulus, gak tahu, pokoknya lihat nanti aja guys. Oke, yang ketiga yaitu keempat itu build a coffee shop. Jadi setelah aku lulus S2 dan aku sudah mempunyai banyak tabungan, aku tuh pengen bikin bisnis juga, yaitu membuka kafe yang bernama Kisufi. Nah terus itu tuh kafe ini tuh membuka beberapa cabang sampai ke mancanegara, kayak bisa mengalahkan kopi-kopi brand ternama lainnya, kayak misalnya Starbucks atau ya yang kayak begitulah, semoga aja ya Allah, amin. Nah yang selanjutnya adalah around the world with family and friends. Nah aku tuh pengen banget dulu tuh keliling dunia. Awalnya tuh aku pengen banget ke New York, karena New York tuh negara pertama yang aku ketahui gitu selain Indonesia waktu aku kecil. Terus aku tuh dengar nama New York tuh kayak asing gitu dan unik, makanya aku pengen banget ke New York. Nah habis ke New York nanti aku pengen menjelajahi benua Asia di negara-negara apa aja tuh, kayak Singapura, Thailand, Malaysia tuh aku pengen banget. Terus di Eropa aku pengen banget ke Eropa, ke Spanyol, ke Madridnya. Itu banyak banget museum-museum sejarahnya. Terus yang terakhir benua Amerika, karena ya di benua Amerika tuh banyak banget juga sejarah gitu guys. Oke, selanjutnya adalah married with someone who like Minato Namikaze with the Ocean and Space Galaxy. Nah jadi tuh aku pengen banget menikahnya itu ya setelah aku melewati ini semua baru aku pengen nikah. Nah nikahnya itu sekitar ya gak ada batasan sih, tapi paling maksimal banget gitu 25 tahun aku udah nikah. Nah aku pengen nikah sama orang yang seperti Minato Namikaze. Kalian tahu sendiri kan kalau Minato Namikaze itu mempunyai jiwa leadership, terus dia juga penyayang, punya tanggung jawab yang besar, pokoknya sayang istri banget gitu kan, dia sayang sama Kushina gitu, dan aku tuh pengen banget nemuin dia di real life guys. Terus aku tuh pengen nikah dengan tema laut atau enggak kayak ini luar angkasa gitu, galaksi, itu pasti keren banget guys. Oke lanjut. Oke selanjutnya yaitu have to child. Nah aku tuh pengen punya 2 anak. Anak pertamanya itu laki-laki dan anak keduanya itu perempuan. Nah pokoknya ya sebenarnya sih ya seberinya aja sih sama Allah. Yang penting mah sehat, cerdas, soleh dan soleha serta penghafal Al-Quran. Amin ya Allah, amin. Oke selanjutnya ini susah ditarik guys karena kesalahan teknis. Yang terakhir adalah hidup sejahtera dan bahagia bersama keluarga yang saya sayangi, meninggal dengan syahid dan masuk surga bersama orang yang saya sayangi dan juga menyayangi saya. Jadi seperti itu. Endingnya harus happy ya guys. Amin ya Allah. Oke, ada motivation quotes nih guys. Dari siapa ya kira-kira? Ayo kita buka. Oh, ternyata dari Joshua Hong. Nah, apa sih quotes dari dia? Life will always be filled with stressful moments, but you can always choose to see something positive through it all. It will be okay. Nah, kata dia kayak gitu guys. Ya kalian bisa ngertiin sendiri lah ya, durasi soalnya. Nah, di sini kenapa aku mencantumkan lagu Orenai Kidul dari Seventeen, karena ini lagunya menyisakan tentang seorang dewasa yang malu untuk menangis, tapi kata si lagu ini, menangislah seperti anak kecil, nggak apa-apa kok, nangis itu bukan suatu kejahatan gitu. Atau bahkan kata si ini juga, jangan gengsi untuk nangis, jadi nangislah seperti anak kecil gitu, nggak apa-apa nangis tapi jangan berlebihan gitu guys katanya. Oke, halaman terakhir adalah album memo. Di situ banyak banget kenangan-kenangan yang kayaknya yang ini tuh kalau dari teman-teman kayaknya emang agak sulit untuk diulang karena mereka juga sibuk sama diri masing-masing ya guys untuk menggapai tujuan mereka masing-masing. Nah kalau di bagian sini ini tentang keluarga aku dan masa kecil. Di sini waktu aku ulang tahun ke 7 tahun. Ini ada orang tua aku, my dad and my mommy. Di sini ada kakak aku, ini nih. Ini kakak aku yang kedua, ini kakak aku yang pertama, dan ini aku, ini adik aku, ayah aku, mama aku. Dan aku pengen ngasih tunjuk ke kalian my best friend forever yang benar-benar mengerti perasaan aku, yang kalau misalnya aku ajak main dia tuh hayu gas yaitu dia. Dan ya pokoknya ini teman SMP aku, jadi aku tuh bertiga ini selalu sama-sama waktu mondok, jadi kayak ngerasa bukan lagi seperti teman tapi udahlah kayak like family gitu lah guys, bener-bener kayak banget gitu. So segitu aja dari aku untuk mereview Dreambook-nya. Jadi kalau misalnya kalian terinspirasi dari Dreambook aku, jadi fungsi dari Dreambook itu adalah gimana caranya kita menyusun strategi untuk masa depan. Jadi sebisa mungkin kalian harus punya Dreambook ini buat menjadi pegangan gitu ya guys, pegangan hidup kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya punya mimpi, kalian bisa taruh di sini di bucket list dream. Terus juga kalau misalnya kalian punya momen yang tidak bisa terulang, kalian bisa taruh di album memo. Jadi gitu guys. Jadi Dreambook itu adalah
ya buku mimpi kalian yang semoga aja kalau misalnya kita tulis itu menjadi nyata gitu guys. Oke, jadi sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.